Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saat ini mari bersama-sama kita mendengarkan firman Tuhan yang terdapat dalam Roma pasal 10 ayat 16 sampai ayat 21 sesuai bahan MTPJ Sinode Gemim tanggal 18 sampai 24 Juni tahun 2023. Bunyinya sebagai berikut. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Saudara-saudara yang Kristus kasihi, Paulus bersaksi kepada jemaat di Roma dengan pernyataannya yang sangat tegas bahwa sebagian besar orang Yahudi yang sudah menantikan Mesias tapi tidak mengenali dia. Dan mereka tidak mendengar kabar baik tentang kemenangannya. Mereka selalu menentang firman Allah. Ini sangat jelas, bahkan di masa Nabi Yesaya yang penuh dengan kesedihan dan penderitaan di dalam doanya bagi bangsanya 2700 tahun sebelumnya, di mana Yesaya mengatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Banyak di antara orang-orang Yahudi mendengarkan Injil, tapi mereka tidak mau mendengar dan menerima. Mereka tidak percaya. Beberapa di antara mereka merasakan kasih karunia yang ditawarkan kepada mereka, tapi mereka tidak mau mengikutinya. Mereka merasa nyaman dengan suasana ketidakpercayaan mereka dan kekerasan hati bangsanya lebih dari mereka mengasihi Tuhan yang menyelamatkan. Dan mereka lebih takut kepada manusia daripada takut kepada Sang Penciptanya. Paulus memberikan tanggapan kepada sikap yang demikian dengan menyampaikan kesimpulan bahwa iman berasal dari pemberitaan firman. Yang penting di sini bukanlah bagaimana Injil mencapai Anda. Apakah itu melalui lagu rohani atau ayat Alkitab tertentu, tetapi bahwa ketika Allah mengetuk pintu hati Anda, maka Anda harus segera membukanya. Kalau tidak demikian, maka ada bahaya bahwa firman itu akan melewati Anda. Saudara-saudara, semua orang yang membawa Injil kepada orang-orang lain, janganlah sampai membawakan dengan perkataan yang tinggi-tinggi, yang mungkin tidak akan dipahami oleh orang biasa. Tapi pakailah bahasa yang sederhana, yang bisa dipahami oleh pendengarnya. Pembicara harus membawakan firman Allah di dalam bahasa pendengarnya. Mereka juga harus menyampaikan isinya secara lengkap dan bukan sebagian saja yang penting orang lain senang. Bukan demikian. Semua orang yang mau memberitakan harus melatih dirinya di dalam penyampaiannya dengan cara yang bersahabat dan bersifat pribadi. Kemudian doa juga harus menyertai pemberitaan firman itu. Saudara-saudara, pemberitaan firman bukanlah pengajaran teori saja, tetapi panggilan dari Tuhan, didirikan atas perintah dan penugasannya kepada orang-orang yang diberi kuasa olehnya. Karena itu,
Tuhan sudah memberikan kepada kita firman-Nya melalui orang-orang tersebut untuk dibawa kepada mereka yang mau mendengarnya, untuk memperingatkan mereka dengan firman itu, mengajar mereka, memanggil mereka, dan menguatkan mereka. Pembicara tidak boleh berbicara menggantikan Kristus, tetapi hanya sebagai utusan yang setia kepadanya, sebagaimana yang dikatakan Rasul Paulus dalam 2 Korintus 5 ayat 20. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihatkan kamu dengan perantaran kami dalam nama Kristus. Kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Paulus berpikir mungkin banyak orang Yahudi yang belum pernah mendengar tentang keselamatan dari Kristus. Mungkin belum ada yang memberitakan kepada mereka dengan jelas mengenai satu-satunya juru selamat dunia itu. Kita melihat jawaban atas pertanyaan sang rasul itu dalam Mazmur 19 ayat 5. Firman Allah itu seperti matahari kebenaran. Terbitnya adalah dari sisi langit yang satu, kemudian berkeliling sampai ke sisi langit yang lainnya. Dan tidak ada yang terhindar dari panasnya. Sebagaimana matahari menyinari dunia ini, demikian juga terang Injil harus menerangi dunia ini. Pada masa Yesus, banyak orang yang berduyun-duyun mau melihat mujizatnya dan mau mendengar perkataannya. Hari ini, saudara, kita melihat bahwa barang siapa mau mendengar, maka ia bisa mendengar. Barang siapa mau mencari, ia akan mendapatkannya melalui program-program radio, televisi, smartphone yang akan menolong siapa saja yang ingin mendengarkan Injil kebenaran. Saudara-saudara, banyak orang tunduk kepada kepuasan diri sendiri di berbagai kehidupan mereka. Maka siapa kemudian yang ingin mendengar dan melayani Sang Penciptanya? Paulus kemudian berpikir lagi, mungkin anak-anak Yakub tidak memahami apa yang dikatakan kepada mereka. Mungkin Injil tidak disampaikan secara lengkap kepada mereka. Tetapi Allah sudah memberikan jawaban atas pertanyaan ini melalui Musa ketika ia mengatakan, sebab itu aku akan membangkitkan cemburu mereka dengan yang bukan umat dan akan menyakiti hati mereka dengan bangsa yang bebal. Dalam pernyataannya kepada Musa, Tuhan hendak mengatakan kepada bangsa itu, karena kamu tidak siap mendengarkan firman-Ku, aku akan menyatakan diriku dan menunjukkan kasih-Ku kepada orang-orang yang tadinya tidak terpilih dan tidak berpendidikan. Aku akan membuat kamu menjadi cemburu dan marah karena melihat bangsa yang bukan pilihan mendapatkan perkenananku dan bukannya kamu, yang sudah menjadi bangsa yang sesat dan congkak. Aku akan mengajar mereka untuk mengasihi aku dan menghormati aku. Allah sudah menyatakan kepada Nabi Yesaya 600 tahun sebelum Kristus. Di dalam Yesaya 65 ayat 1 dikatakan, aku telah berkenan memberi petunjuk kepada orang yang tidak menanyakan aku. Aku telah berkenan ditemukan oleh orang yang tidak mencari aku. Sekarang ini saudara, kita melihat Allah melawan orang-orang yang tidak percaya dengan cara mereka, sehingga mereka bisa memahami keberadaannya. Allah berbicara kepada mereka yang tidak peduli akan Dia melalui mimpi mereka, kejadian-kejadian mereka, penyakit-penyakit. Dalam dunia ilmiah, kita melihat banyak ilmuwan yang tidak bisa menemukan jawaban apapun mengenai perkembangan alam semesta, selain dengan mengakui keberadaan Sang Pencipta. Sementara pada saat yang sama umat Allah sendiri mengabaikan Tuhan mereka dan berpaling darinya. Tuhan memiliki ribuan cara untuk membuat bangsa-bangsa yang tidak mengenalnya bisa menjadi umatnya. Kenyataan ini adalah rahasia yang dialami Paulus di dalam sukacita maupun dalam duka cita dalam perjalanan misinya. Allah juga sudah menyatakan kepada Yesaya
Sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada suku bangsa yang memberontak, yang menempuh jalan yang tidak baik dan mengikuti rancangannya sendiri. Suku bangsa yang menyakitkan hatiku senantiasa di depan mataku. Dengan pernyataan ini, Tuhan mau mengatakan kepada kita bahwa Dia sebenarnya sudah mengulurkan tangannya kepada umatnya yang tidak taat, seperti seorang ibu yang mengulurkan tangannya kepada anaknya agar anaknya tidak jatuh ke dalam kecelakaannya sendiri. Demikian juga Tuhan berkehendak untuk menyelamatkan umatnya, tetapi Ia melihat bahwa mereka tidak siap untuk mendengarkannya. Mereka dengan sengaja melanggar firman-Nya dan dengan keji memberontak terhadapnya. Betapa besar kasih Allah yang tidak mau meninggalkan orang-orang yang sudah meninggalkannya dan hidup dengan tidak mau peduli, berkeras di dalam pemberontakan mereka. Namun Allah justru memberikan kepada mereka kasih-Nya setiap saat. Namun pada akhirnya, Sang Hakim akan menjatuhkan hukumannya kepada sebagian besar dari umat pilihan-Nya. Mereka dengan sengaja tidak mau taat kepadanya dan tidak menerima keselamatan yang daripadanya. Mereka adalah seperti orang buta yang setelah diberi peringatan akan adanya suatu lubang, dengan sengaja membuat diri tersandung dan terjatuh ke dalamnya. Demikianlah Tuhan menyatakan kepada bangsa Israel bahwa mereka sendirilah yang bertanggung jawab akan apa yang terjadi kepada mereka, meskipun Allah sebenarnya mengasihi mereka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.